Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini di bulan Sya'ban ini kita akan membahas satu judul, yaitu 5 wasiat mendalam bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan 5 wasiat ini saya ambil dari apa yang telah dituliskan oleh guru kami Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di tahun kemarin kurang lebih, ya, beliau pernah datang ke Indonesia juga, kemudian membuat daurah untuk para dai di Lombok. Nah, bahan yang dijadikan daurah oleh Syekh itu adalah tentang nasihat-nasihat ini. Dan saya mengambil 5 dari apa yang telah dituliskan oleh beliau hafizahullah taala. Kenapa kita butuh tentang adanya nasihat-nasihat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala? Pertama, nasihat ini akan banyak berkaitan dengan masalah ibadah. Ya. Nasihat ini akan banyak berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita di Sya'ban, besok kita masuk kepada bulan Ramadan. Ya, hari ini kita di Sya'ban, besok insyaallah bulan depan kita masuk kepada bulan Ramadan, bulan ibadah. Maka butuh sekali untuk kita ini masuk kepada bulan Ramadan dengan hati yang berbeda, dengan hati yang lebih suci, lebih bersih, lebih istimewa, lebih siap. Maka dari upaya kita agar bisa masuk kepada bulan Ramadan dengan hati yang lebih baik lagi, apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini? Yaitu melihat apa saja nasihat-nasihat, wasiat-wasiat berharga untuk seorang hamba seperti kita yang memang Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kita semua beribadah kepadanya. Di sini insyaallah semuanya sudah hafal ayat yang merupakan tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna, apalagi? Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Di dalam menciptakan jin ataupun manusia melainkan agar beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah. Ya, untuk beribadah. Dan manusia kalau dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menemukan kehancuran yang kebinasaan yang cepat untuk pulang. Ini kaidah Bapak Ibu. Orang kalau tidak ibadah pasti hancur kehidupan. Mau kehidupan dunianya ataupun akhirat. Kenapa? Karena dia tidak berjalan di tujuan penciptaan dirinya. Saya sering mempermisalkan, ya, dengan HP ini. Ya, ini HP kita udah paham fungsinya, kita udah tahu kenapa Apple bikin HP, untuk apa Samsung bikin HP, untuk apa itu semua agar kita bisa berkomunikasi. Ya. Lalu pada saat HP ini saya gunakan misalnya untuk ganjelan pintu, HP saya buat untuk ganjelan pintu. Mungkin 1 hari 2 hari belum dosa, tapi kalau sudah seminggu udah mulai lecet. Ya, kenapa mulai lecet? Apakah begitu HP ini kita jadikan ganjelan pintu kemudian lecet atau rusak karena terbanting-banting, kita bawa ke Apple, kita bawa ke Samsungnya, kita bawa ke Xiaomi dan lain sebagainya, terus kita bilang ya ayah, masa rusak saya buat ganjelan pintu doang?
beres kalau orang saya bisa bapak yang gila, bapak yang gila, ibu yang gila. Masa handphone buat ngejar itu? Kenapa? Orang semuanya yakin suatu barang yang memang dibuat untuk satu tujuan digunakan untuk tujuan yang lain pasti rusak. Handphone untuk komunikasi dijadikan jajaran pintu, rusak. Manusia diciptakan untuk ibadah lalu tidak ibadah, rusak manusia. Karena dia tidak masuk ke dalam tujuan penciptaannya, dia keluar dari relnya, rusak. Kereta kalau udah keluar dari relnya jatuh. Begitu juga manusia. Sama. Manusia begitu, dia keluar dari tujuan penciptaannya, rusak. Ya. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita membutuhkan sekali sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan nantinya, kita butuh sekali kembali melihat nasihat-nasihat dari para ulama. Dan nasihat yang pertama dari 5 nasihat yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala adalah manusia membutuhkan ibadah. Manusia membutuhkan ibadah. Manusia membutuhkan ibadah. Beliau bilang, "I'lam ya Abdullah, ma 'allamaka Allah anna Allah ghaniyun 'anil khalqi ajma'in fi kulli shay'in wa anna al-khalqa kulluhum fuqara'u ilayhi ta'ala fi kulli shay'in." Harus diketahui bahwa setiap makhluk itu membutuhkan Allah. Setiap dari kita itu butuh sama Allah, namun tidak untuk sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-15. Dalam surat Fatir ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyun hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap manusia, kalian seluruhnya fakir, butuh sama Allah. Wallahu ghaniyyun hamid, sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat Fatir ayat 15. Jadi yang butuh itu manusia. Allah enggak butuh begitu. Wa huwa likamali ghinahu 'anhum la tanfa'uhum ta'atuhum wa la tadurruhum ma'siyatuhum. Allah dengan segala kesempurnaannya, taatnya manusia kepada Allah tidak menjadikan Allah lebih sempurna. Allah dengan segala kemahakayaannya, maksiatnya manusia tidak mengurangi kesempurnaan Allah. Ini harus diingat baik-baik. Mindset kita dirubah bahwa yang membutuhkan ibadah itu kita, bukan Allah. Jadi kalau di antara kita ada yang tidak mau ibadah, itu yang rugi itu bukan Allah. Ya. Kalau di antara kita ada yang tidak mau berdoa, itu yang rugi bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Kita perhatikan pada surat Al-Maidah ayat 54. Dalam surat Al-Maidah ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yutihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim." Allah bilang dalam surat Al-Maidah 54, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang ingin murtad di antara kalian, gak mau lagi jadi orang Islam, maka kata Allah, silahkan. Mudah bagi Allah. Allah tinggal mengganti kalian dengan umat yang lain yang mencintai Allah dan Allah cinta kepada mereka. Lembut terhadap orang mukmin, kerasnya kepada orang kafir. Tidak takut kecuali kepada Allah. Lihat, ini konsep dari Allah. Surat Al-Maidah 54. Kalau ada yang mau murtad, Allah nggak pernah tahan, Bapak Ibu. Silahkan saya murtad. Man yartadda minkum 'an
an dini. Siapa yang mau murtad, kata Allah, Allah nggak mengatakan, aduh jangan murtad, nanti gimana? Kalau kamu murtad, Islam akan sepi, yang sujud akan berkurang, yang berdoa akan berkurang. Oh, kalau Allah tidak sama sekali, nggak usah sujud, nggak usah rukuk, nggak usah Islam. Mudah bagi Allah. Kalau kalian ingin murtad, Allah tidak ganti kaum kalian dengan kaum yang lain. Selesai. Ini di antara kita nggak ada yang mau ngaji, nggak akan terjadi apapun di sisi Allah Bapak sekali. Ini sebekasi nggak ada yang sholat, itu nggak terjadi apapun di sisi Allah. Sebekasi ini nggak ada yang mau sujud, nggak ada yang mau doa sama Allah, Allah tetap sempurna. Sebekasi semuanya orangnya masya Allah sujud, ruku, ibadah kepada Allah, Allah tetap sempurna. Maka sedikit pun nggak ada pengaruh di sisi Allah. Kita taat, nggak ada pengaruh di sisi Allah. Jadi jangan pernah merasa Allah membutuhkan ibadah kita. Kita yang butuh ibadah kepada Allah. Satu Indonesia semuanya sholat, semuanya akidah yang Rasul, semuanya memegang sunnah Nabi. Wallahi tidak menambah kesempurnaan Allah. Satu Indonesia semuanya kafir. Satu Indonesia nggak ada ibadah kepada Allah. Maka demi Allah tidak mengurangi kesempurnaan Allah sama sekali. Antumul fuqara'u ila Allah. Kalian yang fakir dan butuh kepada Allah. Wallahu ghaniyyul hamid. Adapun Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi sedikit pun Allah nggak butuh sedikit. Kita simak hadits qudsi yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai para hambaku, kata Allah, kalian tidak ada yang mampu memberikan bahaya padaku. Wahai para hambaku, kalian tidak ada yang mampu memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Kata Allah, wahai seluruh para hamba-hambaku, jika dikumpulkan manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah, mazada fi mulki syai'an, tidak menambah kesempurnaan kerajaan kepada Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Dan Allah mengatakan, wahai para hambaku, jika manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir, jin yang pertama hingga jin yang terakhir, semuanya menjadi orang-orang yang kerap bermaksiat kepada Allah, mana qasami mulki syai'an, tidak pernah mengurangi kesempurnaan kerajaan kepada Allah. Lihat. Allah tantang semuanya, nggak usah ada yang ibadah, nggak terjadi apapun di sisi. Jadi jangan pernah merasa bahwa Allah lah yang membutuhkan ibadah kita. Ingat, kita yang paling butuh dengan ibadah kita sendiri. Wa may yashkur fa innahu yashkuru li nafsihi. Siapa yang pandai bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Manfaatnya cuma dirasakan oleh manusia. Murni, Allah tidak merasakan manfaat apapun. Allah tidak merasakan manfaat apapun. Namun karena kemuliaan Allah, kebaikan Allah, maha besarnya Allah, Allah itu bahagia jika ada hambanya taubat kepadanya, padahal Allah tidak butuh. Allah jemaah, Allah nggak butuh sama hijrahnya kita, Allah nggak butuh. Wallahi nggak butuh. Nggak terjadi apa? Kesempurnaan Allah tetap sempurna. Anda hijrah, Anda hijrah. Anda bertobat, Anda tidak bertobat. Anda pakai jilbab, Anda nggak pakai jilbab. Nggak ada urusan di sisi Allah. Semua kebaikan keburukan balik ke kita masing-masing. Tapi Allah Subhanahu wa taala senang jika ada hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikatakan,
innallaha la yafrah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul berbahagia min farahil rajul alladhi faqada dabatahu fi sahra 'alayha mata'ahu wa ta'amahu wa syarabahu. Lebih bahagia dibanding seseorang yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir bersama dengan untanya yang di atas untanya ada makanannya, minumannya dan barangnya, kemudian untanya hilang sampai dia berputus asa bahwa dia akan mati sebentar lagi. Pada saat dia sedang putus asanya ternyata unta itu kembali lagi, dan orang ini sangat senang, saking senangnya sampai salah ngomong. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau lah hambaku dan aku adalah Tuhanku. Akhta min syiddatil farah. Dia salah karena terlalu bahagia. Jadi orang kalau bahagia kadang suka salah ngomong. Orang kalau sedih juga kadang salah ngomong. Terlalu sedih itu sering salah ngomong, terlalu bahagia sering salah ngomong, terlalu marah sering salah ngomong. Makanya para ulama kasih tahu, itu kalau lagi bahagianya jangan mengubah janji. Lagi bahagia, waduh tenang nih udah dapat 2M misalnya, 2M bahagia. Wah tenang, semuanya saya bagi-bagi nanti. Wah ini sangat bahagia. Besok kan baru dia mikir, waduh kalau aku bagi-bagi habis juga nih. Padahal kemarin kepala janji. Karena kalau bahagia, kalau sedih, terlalu marah, itu kebanyakan kekeliruan. Makanya dalam Islam la yaqdil hakim, la yahkumul hakim, atau la yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Tidak boleh menghukumi sesuatu dalam keadaan marah. Dalam Islam itu haram. Ada kasus datang kepada seorang hakim, lalu hakimnya lagi marah menentukan sesuatu, tak boleh dalam Islam, tidak sah. Kenapa? Hukum itu harus keluar dari kepala ini. Kalau lagi marah-marah, biasanya belakang emosi orang belakang. Bahkan itu dalam kita para ulama berfatwa nanya ustaz. Itu nggak boleh kalau ustaz lagi marah. Lagi lapar, ayo kasih makan dulu. Ustaz. Lagi ngantuk, nggak boleh. Lagi haus, nggak boleh. Lagi capek, mesti oke dulu kan, baru kita dulu. Itu akan mempengaruhi pemahaman dia dalam menjawab. Itu akan mempengaruhi pengalaman dia dalam berfatwanya dalam menjawab. Allah Subhanahu wa taala itu sangat bahagia pada saat ada hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali membutuhkan taubatnya kita. Maka di sini jemaah rahimani wa rahimakumullah, nasihat yang pertama, ingat yang butuh ibadah adalah kita, bukan Allah. Yang butuh pakai jilbab juga anjumna, yang butuh untuk tidak makan riba itu kita, yang butuh untuk cari yang halal itu kita, yang butuh beribadah itu kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun Allah tidak membutuhkan itu. Itu yang pertama. Nasihat yang kedua, dikatakan oleh Syekh Ibrahim rahimahullah taala, bahwa hak Allah itu agung. Hak Allah itu agung. Hak Allah itu agung. Beliau mengatakan, "I'lam wafaqakallah anna haqqallahi 'ala al-'ibad 'azim, wa annahum mahma tawassa'u fil 'ilmi falan yaqdiru Allah haqqa qadrihi fil ma'rifati bi kamalihi." Beliau mengatakan, sejago-jagonya orang dalam beribadah, seluas-luas ilmunya, sekuat-kuatnya dalam ibadah, maka sesungguhnya dia tidak bisa mencapai kesempurnaan dalam ibadah. Sehebat-hebatnya orang ibadah, sekuat-kuatnya orang ibadah, tidak bisa mencapai titik kesempurnaan dalam ibadah. Tidak bisa. Titik kesempurnaan dalam ibadah itu seperti apa? Allah ngasih apa, kita balas dalam ibadah. Itu gak ada yang bisa capai. Pasti yang Allah berikan jauh lebih banyak, dan apa yang kita berikan kepada Allah jauh lebih sedikit. Ada seseorang
dia ini di zaman Bani Israel sudah mendedikasikan dirinya untuk banyak beribadah saja, tidak banyak berkontaminasi dengan manusia. Akhirnya dia cuma jaga kebun, dan itu hari-harinya dijalankan seperti itu. Udah cuma jaga kebun aja, setiap hari ibadah, jaga kebun, ibadah, jaga udah itu aja. Ya. Kemudian orang ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, apa sebabmu bisa masuk ke dalam surga? Dia bilang, taati, ketaatanku kepadamu ya Allah. Di dunia aku tidak ngapa-ngapain kecuali ibadah sama jaga kebun. Gak ada perbuatan-perbuatan yang kiranya itu bermaksiat kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengambil satu bola matanya. Lalu Allah taruh timbangan nih. Timbangan satu isinya bola matanya, timbangan yang lain isinya amal ibadahnya selama hidup. Maka bola mata ini jauh lebih berat dibanding amalannya. Alias dengan amalannya yang banyak, dia juga belum bisa mencapai titik kesempurnaan kenikmatan mata. Dia belum bisa balas nikmat mata satu, dia belum bisa balas. Bayangin, Bapak Ibu sekalian, nikmat mata satu dibanding dengan amalan seseorang mungkin umur 60 tahun gak pernah bermaksiat, tidak terbalas. Masih banyak hutang syukur di dalam satu bola mata. Maka di situ dia mengatakan, berarti aku masuk ke surgamu ya Allah dengan rahmatmu. Karena kita mesti sadar bahwa hak Allah itu kalau Allah mau hitungan detail besar. Makanya nanti dihisab. Pada saat seorang dihisab, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau detail dalam hisab. Karena kalau detail hancur. Namun Allah Subhanahu Wa Taala itu akan banyak skipnya. Cuma diperlihatkan aja sama Allah. Aku pernah amal ini, perbuatan ini, aku iya. Wa ana ghafartu laka al-yawm. Aku ampuni kamu hari ini. Makanya Rasul bilang, man nuqishal hisab udzib. Orang yang berani berdebat dengan Allah saat hisab pasti diazab. Pasti diazab. Ada yang berani hitung-hitungan sama Allah, pasti diazab. Karena kalau kita berbicara tentang haknya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 74. Dalam surat Al-Hajj ayat 74, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ma qadarullah haqqa qadrihi, innallaha laqawiyyun aziz." Tidaklah mereka mampu memposisikan Allah sebagaimana mestinya. Jadi banyak orang-orang ini, kita ini gak mampu sebenarnya untuk benar-benar sempurna dalam menunaikan haknya Allah Jalla wa'ala. Ingat ini, Bapak Ibu ingat, kita gak mampu untuk sempurna menunaikan haknya Allah. Kita lebih banyak menuntut mana hak saya sudah beribadah, kok gak kaya, saya udah sholat, kok gak sehat, saya udah puasa, kok masih susah, saya sudah sedekah, kok masih miskin. Ketahuilah Anda tidak menunaikan hak Allah sebagaimana mestinya. Kita hanya banyak menuntut kepada Allah Jalla wa'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran ayat 102. Ini sebenarnya ayatnya sering banget kita dengar di khutbatul hajah atau bapak-bapak di salat Jumat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kata Allah, wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa. Allah minta takwa, bukan yang kaleng-kaleng takwanya. Sebenar-benarnya takwa kata Allah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, an yuta'a fala yu'sa, ditaati dan tidak dimaksiati. Wa yudhkaru wa la yunsa, selalu diingat dan tak pernah dilupakan. Wa yushkaru wa la yukfar, selalu disyukuri dan tidak pernah dikufuri.
taat terus, gak pernah maksiat. Ya, taat terus, gak pernah maksiat. Ingat terus, gak pernah lupa. Bersyukur terus, gak pernah kufur. Siapa yang mampu di antara kita berlaku seperti ini, haqqa tuqatih. Siapa yang mampu dari kita coba? Yang selalu taat gak pernah maksiat, gak mungkin. Manusia. Siapa di antara kita yang selalu ingat gak pernah lupa? Tak mungkin. Siapa di antara kita yang senantiasa bersyukur tanpa kufur? Siapa di antara kita yang mampu haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa? Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ayat ini turun kata Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, lama nazalat wattaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ishtadda 'alal qaum, banyak di antara para sahabat ketakutan, bingung, ya Allah, permintaan Allah yang mengatakan haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, itu terasa sangat berat. Terasa sangat berat bagi mereka. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kita patut bersyukur dengan ayat ini. Surat At-Taghabun ayat 16. Surat At-Taghabun ayat 16. Apa kata Allah? Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. At-Taghabun ayat 16. Bapak Ibu, jamaah Allah, gak malu kita sama Allah. Allah rela menurunkan standarnya karena kita. Allah rela menurunkan standarnya karena kelemahan kita. Gak malu kita sama Allah. Saat kita selalu banyak menuntut sama Allah. Beberapa orang ada yang dalam tanda kutip ngambek sama Allah. Enggak mau sholat udah doa, udah sholat dikasih. Allah sudah menurunkan standarnya, namun kita masih belum mampu sesuai dengan standar yang turun ini. Apakah kita nggak malu sama Allah Subhanahu wa taala? Kebaikan Allah kepada kita selalu turun, sedangkan kemaksiatan kepada Allah selalu naik. Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah selalu memberikan kepada kita kebahagiaan dan ketenangan, sedangkan kita selalu kufur kepada Allah. Tidakkah kita malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Telah banyak yang Allah berikan kepada kita, namun begitu sedikitnya penghargaan kita kepada Allah Jalla wa ala. Jangankan itu, Bapak Ibu sekalian. Diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk sujud di arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mulai sujud itu saat selesai penciptaan arsy hingga hari kiamat nanti. Sudah berapa miliar tahun itu terjadi sujudnya. Sangat bisa dipastikan bahwa sujud kita dengan sujud malaikat tersebut sangat jauh berbeda. Namun pada saat nanti di hari kiamat mereka diperintahkan bangun oleh Allah Subhanahu wa taala dari sujudnya yang sudah miliaran tahun tersebut. Kalimat pertama yang keluar dari lisannya malaikat mengatakan, ma'abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah, ampuni kami karena kami tidak mampu beribadah sesuai dengan kesempurnaan. Kami tidak mampu beribadah sesuai dengan hak-Mu ya Allah. Ini adalah malaikat yang terjadi cuma satu sujud dari awal penciptaan hingga hari kiamat. Karena hak Allah besar, karena hak Allah agung. Kalau Allah Subhanahu wa taala senantiasa meminta kepada kita seluruh haknya, yang mampu manusia. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Fala ilaha illallah. Ya Allah, Maha besar Allah, Maha suci Allah, Maha mulia Allah, Maha berkasih sayang Allah kepada kita.
kasih sayang Allah kepada kita. Kalau manusia ngasih gaji 3 juta, inginnya karyawannya totalitas tanpa batas. Padahal cuma 3 juta dia ngasih. Tapi inginnya orang kerja sama dia bisa 24 jam, dia bisa. Siapa Anda? Iya. Bagaimana tamaknya manusia? Dan bagaimana maha lembut dan maha penyayangnya Allah Jalla wa'ala. Ini yang membuat kita mestinya punya rasa malu kepada Allah. Kalau kita kurang dalam ibadah, ya Allah malu kita mau. Jangan merasa nikmat Allah kepada kita sedikit. La haula wala quwwata illa billah. Nikmat Allah begitu banyak kepada kita. Kita banyak hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sangat kurang kepada Allah. Itu nasihat yang kedua. Yang ketiga, yang beriman sedikit dan yang kafir banyak. Saya katakan yang beriman sedikit dan yang kafir banyak. Rasulullah SAW itu pernah memberikan kita permisalan antara jumlahnya orang kafir dengan jumlahnya orang muslim. Apa kata Rasul? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man muslimuna fil kuffar illa kasha'ratin bayda fi thawrin aswad atau kasha'ratin sauda fi thawrin abyad." Kata Rasul, tidaklah jumlah orang-orang muslim dibanding orang-orang kafir kecuali seperti bulu berwarna putih di samping besar berwarna hitam, atau bulu berwarna hitam di samping besar berwarna putih. Kita bisa lihat persentasenya berapa. Siapa yang udah pernah hitung bulu sapi? Itu berapa bulu yang ada di samping coba? Dari mulai kepalanya sampai ekornya. Ya. Di situ kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, beliau atau Rasulullah SAW, beliau permisalkan dengan permisalan cukup dalam. Sapi buluan semua dari awal sampai akhir, dari ujung ke ujung putih semua. Ada satu saja bulu berwarna hitam, itu muslim, yang lain kufar. Sedikitnya orang muslim, sedikitnya orang yang beriman seperti itu Rasul. Tidakkah kita bertanya kepada diri kita, terus kenapa Anda yang muslim? Terus kenapa Anda yang beriman? Terus kenapa kita yang bertauhid? Kenapa kita yang sholat? Kenapa kita yang ngaji? Kenapa kita yang puasa? Kenapa kita yang bisa khusyuk kepada Allah? Apakah itu disebabkan karena nasab kita begitu mulia? Jawabannya tidak. Ada Abu Lahab pamannya Nabi yang nasabnya mulia. Tidak juga Allah berikan keimanan baginya. Tidak juga Allah berikan keislaman baginya. Atau karena kita menjadi orang yang paling banyak hartanya? Tidak juga. Qarun yang paling banyak hartanya tidak diberikan hidayah oleh Allah. Apa karena kita orang yang paling cerdas? Abu Jahal disebut Abu Hakam, orang yang bijaksana, memiliki kecerdasan, dia juga dapat hidayah. Apa kita orang yang paling ganteng dan cantik, makanya Allah memilih kita untuk dapat hidayah? Ya. Di luar banyak yang lebih ganteng dan cantik. Terus mengapa Allah Subhanahu wa taala memilihnya kita, bukan mereka? Kenapa bisa ayahnya Nabi Ibrahim tidak dapat hidayah sedangkan kita dapat hidayah? Kenapa bisa anaknya Nabi Nuh alaihissalam tidak mendapatkan hidayah sedangkan kita dapat hidayah? Kenapa bisa Abu Thalib yang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah tidak dapat hidayah, sedangkan kita yang tinggal di Jakarta dan Bekasi dapat hidayah? Gak pernah berpikir kita. Kenapa bisa kita yang dipilih sama Allah? Kenapa gak mereka? Kenapa gak mereka yang tinggal sama Rasul waktu itu, yang bisa melihat mukjizat secara langsung? Kita gak lihat sekarang.
diajarkan secara langsung oleh Al-Quran. Banyak orang di hadapan Rasulullah SAW gak masuk Islam, tapi kenapa kita masuk Islam? Banyak raja-raja yang tidak masuk Islam, kita rakyat biasa yang bisa masuk Islam. Apa sebenarnya yang kita miliki sampai Allah memiliki kita sebagai orang-orang yang bisa mendapatkan hidayah? Tidak lain tidak bukan, ini murni karunia dari Allah Jalla wa'ala. Kita nggak ada modal, ibu. Kita nggak punya modal. Ini pemberian Allah kepada kita. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan pada surat Al-Hujurat, Allah bilang dalam surat Al-Hujurat ayat 7 sampai 8, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Walakin Allah habbaba ilaikumul iman." Allah lah yang menjadikan kalian cinta dengan keimanan. Surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Allah lah yang menjadikan kita cinta dengan keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah memperindah keimanan di hati-hati kalian. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, Allah menjadikan hati kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Allah semua yang menjadikan hati kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak punya modal. Kalau mesti hidayah itu dihitung dari nasab Abu Thalib, akan menjadi orang yang paling pertama dapat hidayah. Kalau hidayah mesti dihitung dengan kecerdasan, maka orang-orang ahli filsafat zaman dulu yang cerdas-cerdas itu, mereka lebih pantas dapat hidayah. Tapi bukan itu hitungannya adalah karunia Allah Jalla wa'ala. Allah mau kasih keimanan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua dan sampai keempat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surat Al-Jumu'ah ayat 2 sampai 4, "Huwa alladzi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Rasul, ayat-ayat Allah, dan mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Alkitab wal Hikmah. Alkitab dan Hikmah itu Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun mereka dahulunya termasuk orang-orang yang tersesat. Wa akharina minhum lamma yalhamu bihim wa huwal azizul hakim. Namun sebagian dari mereka justru sudah mendapatkan hidayah tersebut. Kenapa ada yang dapat hidayah, kenapa ada yang tidak dapat hidayah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu dzul fadlil 'azim, dan Allah Maha memberi karunia yang besar. Allah mengatakan dalam surat An-Nur, dalam surat An-Nur ayat 12, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha, wallahu samii'un 'alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena Allah karunia-Nya dan rahmat-Nya, tidak ada satupun dari kalian yang mampu beribadah selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha, namun Allah memilih orang-orang untuk beribadah sesuai dengan kehendaknya. Wallahu samii'un 'alim. Dalam surat An-Nisa ayat 83, dalam surat An-Nisa ayat 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 83, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh," kalau bukan karunia dari Allah serta rahmatnya, "lattaba'tumus syaitana illa qalila," pasti kalian mengikuti syaitan kecuali sedikit di antara kalian. Bayangkan, sumber kita hidayah kita itu karunia Allah. Sumber bagaimana kita bisa ke masjid ngaji di sini itu karena Allah. Allah yang memudahkan kita. Allah yang memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada kita. Dan ini hal yang patut untuk
bersyukur, kita harus ingat bahwa Allah lah satu-satunya sumber dari hidayah kita. Maka jangan ada pernah di antara kita yang bangga kita bisa ngaji, bisa pakai jilbab, bisa pintar tahsin dan lain sebagainya ya karena saya memang orangnya semangat. Semangat Anda pun dari Allah. Saya bisa sedekah banyak karena jiwa saya royal dalam sedekah. Jiwa Anda pun dari Allah. Semua dari Allah. Semua dari Allah. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena rahmatnya, kalau bukan karena karunia-Nya, kita bisa kumpul di gereja, kita bisa kumpul di wihara-wihara, kita bisa kumpul di tempat-tempat maksiat. Namun karena rahmatnya Allah, kita kumpulkan di masjid. Memang Allah tak mampu menjadikan kita orang-orang seperti kita yang kumpul di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Mampu Allah, tapi Allah memilih kita untuk kumpul di sini. Dzalika fadlullah yutihi man yasha. Sadaqati itu karunia dari Allah bagi kita. Padahal kita tidak memiliki modal apapun. Jemaah rahimahullah. Nasihat yang berikutnya. Yang keempat, bahwa pemberian Allah besar. Pemberian Allah besar. Pemberian Allah besar. Syekhuna mengatakan, "I'lam ayyuhal 'abd as-salih al-muti' anna minnat Allah 'alayka a'zamu min minnatihi 'ala man harrama ma ikhtassaka bihi al-'ibadah." Pemberian Allah kepada Anda, wahai hamba Allah yang senantiasa taat kepadanya, adalah pemberian yang besar. فليس من المروءة ولا من الوفاء بالجميل أن يكون حمدك لربك كحمد أحدهم وشكرك له كشكرهم. Kalau sekarang kita bisa menyadari bahwa pemberian Allah kepada kita jauh lebih besar dibanding pemberian Allah kepada orang-orang yang belum mau ngaji sampai sekarang, yang belum mau sholat dengan baik sampai sekarang kita bisa sholat di masjid, bisa pakai jilbab syar'i, ibu-ibu, itu karena siapa? Di luar kita lihat juga orang yang masih nggak pakai kerudung atau kerudungnya cuma setengah. Kita lihat juga bahwa Bapak ada orang yang nggak mau sholat di masjid, sholat tapi nggak mau sholat di masjid. Berarti apa yang diberikan kepada Allah sama kita itu lebih dibanding pemberian Allah kepada orang tersebut. Yang diberikan Allah kepada ibu-ibu sekalian lebih dibanding apa yang Allah berikan kepada perempuan yang ada di luar. Berarti cara kita berterima kasih dan bersyukur sama Allah nggak boleh sama dengan mereka. Kita mesti lebih dahsyat lagi syukurnya. Kalau kita lihat mereka yang belum pakai jilbab mampu bersyukur kepada Allah, maka dengan itu kita lebih pantas bersyukur kepada Allah. Karena pemberian Allah kepada kita lebih besar. Pada saat kita melihat ada orang-orang yang mungkin penghasilannya sedikit, namun ibadahnya begitu dia, itu mampu bersyukur kepada Allah. Kita yang bisa beribadah yang sama dengannya, dan pemberian Allah kepada kita dalam harta itu lebih besar, maka bersyukurnya harus jauh lebih besar. Jangan sama, kan ngasihnya beda, masa syukurnya sama? Kita sebagai manusia, ada yang ngasih kita 1 juta, itu pasti cara berterima kasihnya beda dengan orang yang ngasih kita 100 juta. Beda nggak? Tapi ada yang ngasih, ya ada yang ngasih, apa latihan, terima kasih. Ini kalau ada yang ngasih 1 juta, sama yang ngasih 100, terima kasihnya pasti beda. Di dalam doa itu yang disebut yang ngasih berapa? 100, yang 1 juta ikutlah sekali 2 kali dalam doa kira. Tapi yang 100 juta itu bakal kita sebutin dengan seni. Nah sekarang Allah ngasih itu banyak, kok syukur kita sama dengan orang yang hanya dikasih oleh Allah 1 juta? Mesti beda dong. Jadi mesti kita syukuri dan mesti kita sadari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan Anda dalam karunia dan rahmatnya.
Allah mengkhususkan Anda dalam pemberian karunia ini dibanding yang lain. Anda yang dikasih, orang lain tidak dikasih, walaupun sama-sama Islam. Maka ini sebuah hal yang terlihat simpel bagi manusia, namun berharga kalau kita ketahui. Syukur kita tak boleh sama dengan orang yang pemberian beda sama kita. Mesti beda. Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, jemaah rahimahullah. Sangat dibutuhkan. Bismillah. Bila kedip-kedip apa yang dimaksudkan kedip-kedip di sini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal begini. Ini ada bantuan? Miknya mana? Itu mati lagi. Insyaallah. Baik. Ya, itu yang keempat. Nasihat yang terakhir. Kenali musuhmu. Kenali musuh. Kalau kita berbicara masalah ibadah, jamaah umum, maka musuh kita satu. Siapa? Setan. Kata Syekh Ibrahim, setan itu sebenarnya sifat yang bisa dimasukkan ke dalam jin ataupun manusia. Kan dalam surat An-Nas, Qul bin nas malik nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari bagian jin ataupun manusia. Jadi memang ada manusia jiwa setan, kan dia? Kerjaannya sama setan. Jin kalau dia brengsek jadi setan. Karena jin juga ada Islam. Ya, makanya tahqiqnya yang benar kata Syekh Ibrahim, setan itu sifat yang bisa dipakai untuk jin dan bisa dipakai untuk manusia. Ya. Makanya kan kalau kita melihat orang brengsek itu biasanya kita katakan apa? Setan loh. Ya. Di setan beneran dia jangan ke orang. Ya, sifatnya sifat syaitan. Ya. Nah, kalau dalam masalah ibadah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita siapa musuh kita. Dalam surat Yusuf ayat 5. Dalam surat Yusuf di ayat yang ke-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana lil insani 'aduwwun mubin." Sesungguhnya setan bagi manusia merupakan musuh yang nyata. Ya, bahkan setan itu ada yang mengalir lewat darah. Ya, jadi gangguan setan itu benar-benar luar biasa. Dan setan itu begitu semangat untuk menyesatkan manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala wa bima aghwaytani la'udanna lahum siratal mustaqim." Setan bilang sama Allah, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan kami di neraka, maka aku." Dikatakan bahwa yang mengatakan ini rajanya, iblis. Si iblis ini rajanya. Ya. Si iblis ini bilang, "La'udanna lahum siratal mustaqim." Kami akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Kami akan datangi manusia, kami akan ganggu manusia dari sisi kanannya, dari sisi depannya, dari sisi kirinya, dan dari sisi belakangnya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kau akan lihat ya Allah sedikit dari mereka yang mampu bersyukur.
Ini sumpahnya siapa? Janjinya siapa? Setan, iblis. Kalau kita melihat ini si iblis waktu ngomong ini tahun berapa? Pas presiden siapa jadi ngomong? Ini waktu Nabi Adam alaihi salam diciptakan, lalu iblis diperintahkan untuk sujud dan dia tidak mau. Kemudian dihukum dua-duanya karena Nabi Adam melakukan kesalahan, dihukum dua-duanya turun ke bumi. Ngomong, tahun berapa tuh? 10 tahun yang lalu? Ya. Jadi kita mungkin bisa miliaran tahun yang lalu, tapi kita lihat benar nggak setan dengan janji ini akan ganggu manusia dari segala sisi? Benar. Istiqomah tingkat tinggi. Kalah istiqomah kita dengan syaitan. Siapa yang mampu bertahan beribadah puluhan tahun dengan ritme yang sama? Setan ganggu orang ratusan tahun, ribuan tahun, miliaran tahun gak berubah. Prinsip syaitan gak berubah. Maka prinsip itu jangan berubah, menjadikan syaitan sebagai musuh. Karena prinsip syaitan gak berubah miliaran tahun. Gak ada yang berubah. Setan berjanji kepada Allah akan senantiasa mengganggu manusia dari segala sisi yang dia mampu. Makanya di sini Syekh Ibrahim Habibullah Ta'ala beliau memberikan kepada kita gambaran ini cara syaitan langkah step by step dalam mengganggu manusia dalam masalah ibadah. Pertama, setan akan mengganggu manusia agar manusia meninggalkan ibadah. Ya. Meninggalkan ibadah itu yang ya. Jadi setan ganggu dulu, ya, agar bisa orang-orang ini meninggalkan ibadah itu yang pertama. Tapi apakah setan selalu berhasil menjadikan orang-orang itu meninggalkan ibadahnya? Jawabannya tidak. Oke. Kalau tidak, kalau setan tidak berhasil mengganggu manusia meninggalkan ibadah, apakah setan mundur? Jawabannya juga tidak. Apa yang dilakukan? Da'ahu ila taswifiha wa ta'khiriha. Setan akan mengajak manusia untuk menunda-nunda ibadah. Ya, setan akan mengajak manusia dalam menunda-nunda ibadah. Setan akan mengajak manusia untuk menunda-nunda ibadah sampai akhirnya manusia lupa, tersibukkan. Ini step berapa? 2. Apakah selalu berhasil syaitan dalam hal ini? Jawabannya tidak. Lalu apakah syaitan mundur? Tidak. Apa yang dilakukan setan saat percobaan meninggalkan taat gagal, meninggalkan ibadah nggak tinggal, tunda juga nggak nunda? Maka yang ketiga, setan akan mengganggu lewat was-was dalam ibadah. Ya. Was-was dalam ibadah. Bagaimana was-was dalam ibadah? Macam-macam. Ya. Yang dengan ini rusaklah ibadah seseorang atau berkuranglah pahala seseorang. Was-was apapun. Ada orang yang penyakitnya was-was wudu, was-was kentut, was-was saja isi dari syaitan itu. Dia sholat, cuma deg-degan terus. Udah wudu belum tadi ya? Kentut nih, ya, itu dari siapa? Syaitan. Maka Rasul bilang apa? La yansarifanna ahadukum min salati hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh di antara kalian ada yang membatalkan salat. Ingat nih Bapak Ibu, enggak boleh lagi salat dibatalin, tidak boleh lagi. Enggak boleh keluar dari salat. Lagi ngadep sama Allah batal, enggak boleh. Kecuali telah mendengar suara atau mencium bau. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal itu? Karena menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu kan ada dalam sholat itu ada yang ragu. Ini gua kentut apa nggak kentut ya? Berasa tapi ragu. Kalau ragu maka dua itu sendirian. Pertama dengar suaranya kan?
kentut maksudnya. Nyium baunya kan? Kalau ini dua tidak ada, lanjut sholat nggak boleh dibatalkan. Untuk yang ragu. Tapi kalau udah dengar berat, itu udah selesai, ini berarti cabut. Ya. Tapi nggak nyium bau Ustaz. Ente aja yang belakang nyium. Ya. Jadi maksudnya pada saat ragu itu dilihat sampai yakin. Itu cara kita untuk menghindari syaitan. Jadi syaitan itu begitu. Kalau dia nggak bisa menjadikan orang itu meninggalkan ibadah, dibuat takhir, menunda. Kalau nggak bisa dibuat tunda, dilagi ibadahnya bikin waswas. Makanya kadang sering syaitan itu datang terus bilang, udhkur hada. Kunci taruh di mana tadi? Koper di mana tadi? Situ jadi dikasih makan belum? Untuk anak jemput jam berapa? Wah, ini semuanya kepala. Siapa yang bermain? Syaitan. Ini step 3 dari syaitan. Dia kan istiqomahnya syaitan kan? Ada 6 step nih, ini per 3. Ya. Lalu kalau didapati ya, setan ini gak bisa mengganggu orang. Udah disuruh ingetin ini, ingetin itu, malah meludah ke kiri. Itu kan salah satu upaya kita di kata Rasul, ludahin ke kiri. Ya. Ludahnya dikit. Jangan ludah semuanya keluar. Sedikit aja, tafil aja. Ya. Itu bisa menghindari gangguan syaitan, bisa menghindari gangguan syaitan. Nah sekarang setan masih gagal. Ternyata hamba Allah satu ini begitu kuat dalam sholatnya. Konsentrasi terus, dengerin imam, baca, dia mentadaburi sekali. Maka setan juga nggak mundur. Setan masuk kepada step yang keempat. فَإِذَا لَمْ يُدْرِكُ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ زُيِّنَ لَهُ عَمَلُهُ. Setan membuat seorang hamba tersebut bangga dengan amalannya. Dia ujub dengan amalannya. Wah, itu jadi bangga. Saya khusyuk banget dia sholat. Ya. Dan hal ini menjadikan seseorang itu niatnya akan berubah-ubah. Lihat ya. Step keempat itu setan sudah nggak mengganggu lagi bentuk ibadahnya. Udah lanjut sholat, tapi hatinya yang diserap. Masya Allah, kuat loh kata setan. Udah kanan kiri masih kuat. Makanya kalau tidak salah disebutkan dari Ali bin Ghazali rahimahullah taala atau Imam Ahmad, saya lupa. Waktu dia sudah payah, ya, sudah benar-benar lemah sekali. Kemudian syaitan datang mengatakan fuzta minna. Tenang, kamu ini udah menang dari kami. Udah gak usah repot buat dikir. Orang meninggal nih, didatangi sama syaitan. Tenang, kamu udah menang dari kami. Gak usah lagi syahadah, gak usah lagi ditalqinkan, gak usah lagi istighfar. Kamu udah menang, kamu udah selesai. Kapan syaitan datang? Menjelang kematian seseorang. Setan gak berhenti sama sekali, setan gak bakal berhenti. Maka jangan pernah berhenti musuhi syaitan. Setan gak akan berhenti. Di detik terakhir manusia bisa digantung. Ini segmen tempatnya syaitan diganggu manusia agar bisa timbul ujub bangga diri. Dipuji-puji sama syaitan. Masya Allah, ini syaitan. Bisa-bisanya sholat sampai sekhusyuk ini. Masuk banget ayatnya. Rukunya bagus banget. Setan akhirnya jiwa ini terus berkembang menjadi ujub. Oh iya, sebelah gua kok sholat goyang-goyang mulu. Yang sujud itu gitu tuh yang sebelah. Ini dari siapa? Syaitan. Rusak ibadah. Kalau ini masih gak berhasil, ternyata orang yang masih kuat nih, hamba Allah ini masih kuat. Oh, dia tahan banget. Si penuh keberangan dalam ibadah. Terus dia berperang dengan syaitan. Setan masuk ke yang kelima. Setan biarin ibadahnya sampai selesai. Biarin ke syaitan. Setelah selesai ibadahnya, baru setan datang. Kata setan,
Kalau orang ini lagi ngumpul, sebutin semalam tahajud, ngomong orang. Sebutin, kan kemarin udah doa apa aja tuh? Baca Quran berapa banyak tuh? Sebutin depan orang. Tahdits, setan ganggu agar dia menyebut ibadahnya. Diganggu terus, udah gak ada yang tahu nih. Puasa diam-diam, Masya Allah. Sampai di hari besoknya, dia lapor, lu kemarin gak puasa? Gue puasa kemarin. Lihat, step 1 gak kena, step 2 gak kena, step 3 gak kena, step 4, step 5 ngomong. Ya, karena banyak orang ngomongin ibadah itu tujuannya agar dipuji. Dan itu menghancurkan amalan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya. Wala tubtilu a'malakum, jangan dibatalkan amalan kalian. Ya. Itu yang kelima, bayangkan. Saya tak bertahan atau enggak mundur sama sekali. Dan yang keenam, kalau setan masih tidak mampu untuk merusak orang tersebut dari sisi yang tadi, فَإِنْ لَمْ يَنْجَحَ الشَّيْطَانِ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَتَمَّ الْعَمَلُ الصَّالِحِ. Setelah beramal selesai, amal soleh telah dilakukan. Setan akan mengganggu orang tersebut dengan memerintahkan bermaksiat kepada Allah. Alasannya apa? Kan kemarin udah ibadah. Nggak apa-apa, maksiat dikit doang, ibadahnya udah bagus. Setan memerintahkan bermaksiat dengan alasan telah beribadah. Ya. Setan memerintahkan bermaksiat padahal setelah beribadah. Kemarin kan udah umroh, dosanya udah habis. Ayo maksiat lagi. Ya. Kemarin kan udah sholat Jumat, jadi sholat lagi. Setelah apa? Ibadah. Ya. Kemarin kan udah hijrah selama 2 tahun. Ya tahun kan sekarang istirahat dulu lah. Udah 2 tahun hijrahnya, udah 3 tahun hijrahnya. Ayo istirahat dulu, gak apa-apa. Ngumpul dulu sama teman yang lama, gak apa-apa. Lepas dulu cadarnya, gak apa-apa. Gak usah pakai jilbab syar'i, jilbab pendek aja dulu, gak apa-apa kan teman-teman juga pada belum kenal dakwah. Ini semua datang setelah ibadah. Lihat gimana syaitan istiqomah dalam mengganggu. Berat banget, benar-benar dia pegang janji. Ya. Makanya jemaah rahimahumullah, kita terus hati-hati. Ini musuh kita. Ini musuh, namanya musuh. Itu kalau kita baik sama dia nggak pernah baik sama dia. Musuh. Ya, itu musuh. Makanya jangan pernah baik sama syaitan. Syaitan ganggu kita terus. Ya. Walaupun kita sama-sama sepakat bahwasanya kalau kita bisa sekarang kan di majelis, semua iman masya Allah, insya Allah semuanya naik. Tapi begitu nyampe keluar berubah lagi semua. Turun lagi. Ya. Hal itu memang biasa terjadi. Ya. Hal itu memang biasa terjadi. Tapi kita mesti kenal mana yang gangguan syaitan, mana yang natural terjadi. Yang natural terjadi itu adalah penurunan iman di luar majelis. Tapi bukan meninggalkan ibadah di luar majelis, bukan. Tapi penurunan perasaan. Sekarang perasaan kita masya Allah ingin mengamalkan seluruh apa yang dikatakan. Tapi begitu di luar ada berubah. Maka hal ini juga pernah terjadi pada para sahabat. Hamzah radhiyallahu anhu, ya, beliau benar-benar kecewa dengan dirinya sendiri saat mendapati dirinya beda. Kalau depan Rasul ini masya Allah, maunya ibadah, khusyuk, takut, luar biasa. Tapi begitu ke keluarganya bercanda lagi sama istrinya, sama anak-anaknya, turun lagi. Dia lupa itu tadi apa yang dikatakan Rasul, neraka surga. Perasaannya nggak sama dengan perasaan di dalam majlis bersama Rasul. Jadi itu sama dengan perasaan kita. Perasaan kita di sini beda dengan perasaan di rumah.
Akhirnya dia kecewa dengan dirinya sendiri, mengatakan, nafaq Hanzalah. Ternyata Hanzalah ini munafik. Sampai datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu diceritakan oleh Hanzalah apa yang terjadi pada dirinya. Kata Abu Bakar, saya juga begitu. Kalau udah di rumah, perasaan kita beda sama di masjid. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW mencurhatkan masalah itu. Kata Rasul, walladzi nafsi biyadihi, demi zat jiwaku ada di tangannya. In law tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikr la safahatkumul malaikata ala firashikum wa fi turuqikum. Kalau iman kalian derajatnya tinggi terus sebagaimana di dalam majlis bersama saya, maka malaikat akan bersalaman dengan kalian. Walakin ya Hanzalah, namun tidak bisa ya Hanzalah, sa'atan sa'ah. Tapi beginilah kehidupan Rasul. Sa'atan sa'ah, sewaktu-waktu kita dalam ibadah, sewaktu-waktu kita dalam hal-hal yang mubah. Jadi normal pada saat seseorang di waktu ibadahnya dia tinggi, kayak majlis ini dia tinggi, begitu di rumah dia melakukan hal-hal yang mubah, kemudian turun porsi. Itu normal. Kayak gitulah kehidupan. Ya. Namun ingat, walaysa kama yafhumuhu ba'dha man labisa 'alaihi syaitan fayaqtarifuna al-ma'asi. Namun yang salah itu salah kaprah. Seseorang mengatakan saat dan saat, sebagian waktu ibadah, sebagian waktu maksiat. Ini salah. Sebagian waktu dalam ibadah, sebagian waktu dalam mubah, bukan dalam kemaksiatan. Kalau dalam kemaksiatan namanya binasa dan hancur. Kan Bapak Ibu pernah mendengar hadis tentang masalah futurnya seseorang. Apa kata Rasulullah SAW? Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa semangatnya dan setiap amal ada masa fatrahnya, masa turunnya. Dan siapa di masa fatrahnya, di masa futurnya, di masa malasnya itu kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka dia selamat. Dan siapa di masa futurnya tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka dia binasa. Maksudnya gimana? Saya berikan contoh. Futur yang benar, ya, futur yang benar, misal ibu-ibu atau bapak sekalian melaksanakan sholat 5 waktu plus sholat sunnah. Kemudian ada masa di mana kita malas, maka yang dihilangkan itu sholat sunnah. Sholat wajib boleh nggak dihilangkan? Ya. Jadi cara kalau lagi semangat tambah itu ya. Nanti kalau lagi futur hanya pakai yang wajib. Kalau kita dari pertama cuma pakai yang wajib, kalau lagi futur mau hilang yang wajib, kan tidak boleh. Ya. Misal di pengajian dalam satu tempat, ibu-ibu udah atau bapak udah memastikan, pokoknya saya ngaji di tempat A setiap hari ini 1 pekan 2 kali selesai. Itu yang wajib. Kalau kita lagi semangat kita tambah 3, 4, 5 kali. Tapi begitu futur, mana yang dikurangi? Yang sunnah tadi itu, yang wajib 2 nggak bakal dikurangi. Tapi kalau kita ngajinya cuma 2 kali, ya, kemudian futur bisa dua-duanya hilang. Atau kita ngaji cuma 1 kali, bisa satu-satunya ini jadi hilang kalau futur. Ini yang salah. Makanya sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab menjelaskan, kata Umar, seseorang itu kalau lagi futur tinggalkan perkara yang sunnah tapi yang wajib tetap harus dikerjakan. Nanti dia akan kembali naik. Itu yang selamat dari futur. Jadi orang futur itu masih ngerjain yang wajib. Beberapa orang curhat bilang, Ustaz, ini teman saya futur, Ustaz sekarang gak pakai kerudung lagi. Ini bukan futur, ini binasa. Masa tinggalin yang wajib itu bukan selamat, bukan futur itu binasa, itu rusak. Ustaz itu teman saya futur dan gak sholat lagi, itu sih bukan futur, udah rusak itu. Ya. Kalau futur masih megang, itu namanya futur, fatwa itu. Ya. Makanya saya bilang futur yang benar itu gitu. Kalau futur yang gak benar, itu yang wajib tidak dikerjakan dibilang futur. Lah, itu binasa, udah halal, udah hancur gitu. Ya. Harus diperhatikan. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Khairul rahimahullah. Ini di mana nasihat yang kiranya bisa menginspirasi kita agar bisa menurut kita masuk pada bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Waktu yang tersisa kita akan pakai untuk sesi tanya jawab dan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk.
berdasarkan nasihat yang ketiga itu menangguh yang beriman sedikit, yang kafir banyak. Bagaimana fenomena sekarang bahwa muslim di dunia lebih banyak? Apakah nasihat ini berlaku untuk akhir zaman dan lain sebagainya? Sampai hari ini muslim tidak lebih banyak. Yang lebih banyak orang kafir. Ya, lebih banyak orang kafir. Wa qalilun minhum, dan sedikit dari mereka yang mampu bersyukur, sedikit dari mereka yang mampu beriman, sedikit dari mereka yang muslim. Karena itu selalu dikatakan oleh Allah SWT. Dan memang terus akan terjadi hal ini. Ya, kalau jumlah seorang muslim ya, itu banyak, maka yang tahu bahwa mereka betulan muslim atau tidak itu hanya Allah. Dan ada di Indonesia itu banyak KTP-nya muslim, wala sholat nggak pernah, wala sholat Jumat nggak. Ini cuma Allah yang tahu. Ya, jadi sensusnya itu bukan berdasarkan apa yang kita temui di sensus-sensus orang. Ya, bahwa seorang mukmin itu sedikit menurut Allah Subhanahu Wa Taala dan sebenarnya iya. Yang muslim itu apa? Lebih sedikit dibanding yang kafir. Nah, ini pertanyaan bagus. Apa Ustaz? Jika hidayah milik Allah sesuai dengan yang dikehendakinya, apa yang harus diupayakan agar kita mendapat hidayah? Hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayah terbagi menjadi dua. Pertama, ada hidayah at-taufiq. Hidayatul taufiq. Dan ada hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Hidayatul taufiq ini hidayah pemberian. Hidayah pemberian. Hidayatul irsyad hidayah pengarahan. Hidayah pengarahan. Yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu hidayah taufiq pemberian. Yang ada di tangan para manusia seperti Rasul itu hidayah irsyad. Jadi Rasul SAW sekalipun itu hanya mampu hidayah irsyad, memberikan pengarahan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini yang Allah inginkan, ini yang Allah benci. Ini yang Allah cintai, ini yang Allah tidak cintai. Ini surga, ini neraka. Itu namanya memberikan hidayah irsyad, pengarahan. Ya. Apa yang mesti dilakukan seorang hamba pada saat dia dapat hidayah irsyad, ikuti hidayah. Nanti Allah akan memberikan hidayah taufiq. Ya, pada saat ada pengarahan, ya, ceramah, ikuti. Maka Allah akan memberikan hidayah taufiq. Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Ya. Jadi yang mesti dilakukan seorang hamba adalah mencari hidayah tersebut, hidayah irsyad. Kajian-kajian didatangi, video-video yang bermanfaat dilihat, masjid-masjid, azan-azannya itu semua pintu hidayah, Dan beberapa orang yang lahir hidayah, kesian sih hidayah. Ya, dia udah membuka gitu. Jalan sekarang, ikhwatat warahmatullahi. Azan itu berapa kali sehari? 5. Tapi ada yang datang, ada yang tidak datang. Kemudian kalau yang tidak datang, dia bilang, saya belum mendapatkan hidayah. Allah mau ngasih. Tapi Anda yang tutup itu. Anda yang tidak mau masuk ke dalam hidayatul irsyad. Maka masuk ke dalam hidayatul irsyad, hidayah taufiq akan diberikan oleh Allah. Ya, hidayah taufiq akan diberikan oleh Allah SWT. Ya, jadi upaya kita itu selalu senantiasa mencari hidayatul irsyad. Nanti Allah yang memberikan hidayatul taufiq. Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika teman atau saudara kita memberikan aurat kita tidak pakai kerudung, foto ya, kepada orang laki yang bukan mahram dan kita tidak ikhlas? Apakah kita berdosa? Apa yang harus dilakukan? Nah, ya, memang wajib untuk kita tidak ikhlas alias tidak ridho, wajib. Ya, kalau ridho aja aneh. Nanti kirimin ke dia ya, apa kata dia? Ya, ini bermasalah berarti. Ya, memang wajib untuk kita marah dan tidak suka. Apakah kita berdosa? Tidak, karena itu di luar upaya kita. Ya, apa yang mesti dilakukan? Desak temannya agar menghapus fotonya.
Ya, itu yang bisa kita lakukan. Kalau temannya masih saja ya, jadi keributan dan lain sebagainya, misalnya nggak mau menghapusnya, itu dosanya dia, dan kita berlepas diri. Ya, dan kita berlepas diri, kita nggak berdosa. Afwan, cara menyikapi sifat orang yang sudah ngaji namun lisannya selalu menyakiti hati orang lain. Bagaimana Ustaz? Sabar. Ini juga teman ngaji, masa sempurna semua sama dia? Tidak mungkin. Sabar. Jadi jangan pernah berharap kesempurnaan dari orang-orang yang udah ngaji. Gak bakal dapat. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan lisannya dan lain sebagainya, sabar, nasihati dia. Ya. Jadi orang yang ngaji itu kadang bisa mengamalkan, kadang tidak mengamalkan. Dia cuma bisa dapat hidayah atau irsyad, tapi tidak dapat hidayah atau taufik dalam menjaga lisan. Dia tahu hadis-hadis tentang ghibah, hadis-hadis tentang mencela orang, tapi dia tidak dapat hidayah atau taufik, pemberian dari Allah untuk mengamalkan itu dia tidak dapat. Ya, maka kita bantu dia, mendoakan dia, menasihati dia. Ya, tapi kalau kita mengharap kesempurnaan dari orang-orang yang sudah ngaji, mustahil, tidak akan pernah ada. Kita berharap orang yang udah ngaji bisa lebih baik, iya, tapi kenyataannya kita terlalu mengharapkan lebih besar daripada itu. Ya. Kita mengharapkan teman-teman yang udah ngaji, masya Allah, khususnya nggak ada dosa, nggak bisa. Allah aja menurunkan standarnya dari haqqa tuqatih ila fattaqullaha mastata'tum, dari sebenar-benarnya takwa sampai bertakwa semampunya. Kalau kita berharap ada manusia yang sempurna, mustahil. Dan kita yang udah ngaji juga berapa banyak dosa kita, tetap aja dosa baik, tetap aja banyak kelemahan. Tetap aja ada karakter yang buruk, akhlak yang buruk ada. Ya. Jadi kita sebagai teman sahabat dan sebagai orang yang udah ngaji masih lisannya tidak bisa dijaga, terus apa manfaat ngajinya? Ya. Kita wajib bisa menjaga lisan. Saya tuh ilmu udah banyak, udah ngaji bertahun-tahun tapi tidak ada perubahan. Ya. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan. Ya. Jadi sini saya dua nasihat. Nasihat untuk temannya dan nasihat untuk lisan orang yang lisannya buruk itu. Ya, untuk orang yang lisannya buruk, ingat semua apa yang Anda katakan dari bertanggung jawab dari hadapan Allah. Ya, nggak ada yang nggak bakal bertanggung jawab. Semua ada bertanggung jawab. Ya, masalah semua. Bahkan ibu-ibu bapak sekalian, itu yang bakal bangkrut di hari kiamat itu orang yang udah bawa banyak ibadah. Jadi dia ngaji dari dunia. Ya. Bil hasanati amsalul jibal, dengan pahala-pahala yang seperti gunung, dari puasanya, dari sholatnya, dari sedekahnya. Tapi di waktu yang sama, ini lisan gak pernah bisa dijaga. Dia bisa jaga puasa tapi gak pernah bisa jaga lisan. Dia bisa menjaga sholatnya tapi gak bisa jaga lisan, gak bisa jaga tangan, gak bisa tidak menyakiti orang lain, gak bisa. Lihat, yang di hari kiamat akan habis pahalanya mereka yang ibadahnya kepada Allah baik, tapi perbuatan kepada manusianya buruk. Ini tandanya orang yang ngaji, bukan orang bodoh. Dia ngaji, tapi nggak bisa menjaga hubungan dengan manusia. Bangkrut dia di hari kiamat. Ustaz, kalau kita sudah bisa menyadari bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik, ya, maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beribadah kepada Allah, ya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan beribadah kepada Allah itulah tanda syukur. Ingat, Nabi pernah sholat sampai bengkak kakinya, ya. Karena apa? Berdirinya. Kalau sekarang kita bengkak karena apa? Semuran. Lagi sholat sih bengkak benar, cuma nggak ada sholat, nggak ada semuran. Ya. Nabi pernah sholat sampai bengkak, sampai para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, afala akuna abdan syakura. Memangnya aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi tanda syukurnya Rasul kepada Allah, sholat sampai bengkak. Jadi tanda bersyukurnya seseorang pada saat dia bersyukur kepada Allah dan beribadah. Juga di antara tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah
merasa bahwa amalan kita selalu kurang, kita bersyukur. Ya, amalan kita selalu kurang itu juga merupakan tanda syukur. Saya bertanya, jika seseorang dikirimi sesuatu, lalu dia kesurupan setiap hari, apa yang harus dilakukan olehnya dan keluarganya? Orang itu sudah di titik menyakiti dirinya dan tidak bisa beribadah karena diganggu sampai kesurupan setiap waktu sholat dan akan tidur. Ruqyah apa yang harus dilakukan? Apa Ustaz punya rekomendasi tempat untuk bisa pakai destinasi ini? Baik, ini di antara ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jika seorang hamba diuji seperti ini, dan gangguan tersebut berasal dari syaitan, dan setan takutnya hanya kepada Allah, maka tidak ada solusi selain kembali berlindung kepada Allah. Caranya gimana? Ruqyah, ya, rajin ruqyah. Namun, ya, ini saya sangat sarankan orang yang kena ini diajak ngaji, majelis ini, ya, diajak ngaji. Karena orang ruqyah dengan modal ilmu dalam hatinya, dengan orang ruqyah yang tidak punya modal ilmu, efeknya beda. Itu ayat kursi bisa memiliki efek besar kalau yang baca itu yakin dan ngerti apa maksudnya. Ya, dan ngerti apa maksudnya, itu efeknya akan besar. Makanya orang-orang seperti ini coba juga dengerin kajian-kajian. Itu bisa memberikan power kekuatan dalam diri. Ya, bisa memberikan power kekuatan dalam diri. Selain diruqyah secara apa yang kita bisa, ya, orang tuanya, keluarganya, ruqyahin. Dan jangan takut kalau udah kesurupan. Ingat, itu siapa kita tuh? Kalau lagi kesurupan, syaitan, musuh kita. Masa kita takut sama musuh kita? Kalah kita takut. Terus bacain terus, ya, dibacain terus. Ya, kalau dia ngamuk-ngamuk, pegangin, namanya dibacain terus. Jangan takut. Ya, dibacain terus. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan waktu itu ada orang kesurupan yang kasar banget, nonjok-nonjok, ya. Itu sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga dibalas. Tampar lagi. Kata Syekhul Islam, ini yang ngerasain sakit syaitannya. Ya, kalau udah selesai syaitannya keluar, baru dia ngerasain sakit. Ya. Jadi hati-hati juga kalau ada kasar-kasarnya. Kalau bisa dihindari, betul ini yang terbaik. Ya, ingat, kalau keluarganya ingin meruqyah saudaranya tersebut dengan yakin bahwa ini ampuhnya luar biasa untuk mengeluarkan syaitan. Qul huwallahu ahad, itu ditakuti oleh syaitan. Qul a'udzu birabbil falaq, ditakuti oleh syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, ditakuti oleh syaitan. Al-Fatihah ditakuti oleh syaitan. Ayat kursi ditakuti oleh syaitan. Ketahui, karena kita minta perlindungan sama Allah, setan paling takut sama Allah. Ini jiwa dan power ini harus ada dalam setiap ruqyah. Harus. Dan orang yang kesurupan diisi dengan ini. Kamu kalau membaca ruqyah yang kuat, yang power, setan pasti takut. Ya. Dan biasakan orang yang kesurupan ini tetap sholat. Dijagain sama kita tetap. Jangan takut. Dalam hal ini jangan kalah. Terus berjuang. Syaitan ini kayak gini. Kalau ganggu orang istiqomah, ya, terus berjuang. Jangan sampai dia menyakiti dirinya sendiri seperti ada yang di pertanyaan ini. Terus berikan harapan bahwa setan pasti hilang dengan ruqyah. Pasti hilang. Ya. Jangan putus asa. Ini penyakit sebagaimana penyakit diabetes, penyakit darah tinggi dan lain sebagainya. Ini penyakit juga sama. Ya, ini juga penyakit bisa disembuhkan. Ya, bisa disembuhkan. Untuk rekomendasi saya nggak tahu ya, wallahu a'lam, ya. Mungkin bisa ditanya sama panitia. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Apakah kalau kita mencintai saudara satu orang yang belum kenal sunnah misalnya, apakah dikumpulkan sesama mereka? Mohon penjelasan. Iya. Kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai, karena cinta yang benar itu akan menjadikan kita mengikuti dan mentaati orang tersebut.
Ya. Pada saat kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan dikumpulkan dengan Rasul. Karena cinta ini adalah penggerak utama untuk mentaati. Cinta itu penggerak utama untuk mentaati seseorang. Pada saat kita cinta sama Rasul, kita akan taat sama Rasul. Pada saat kita memiliki cinta kepada Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya, kita akan mentaati apa yang dia lakukan. Ya, dan begitu seterusnya. Ini yang dimaksud dari hadis tersebut. Ya. Dan kalau seseorang mencintai orang kafir misalnya, maka dia juga akan dikumpulkan dengan orang kafir. Kenapa? Karena dia sudah punya modal untuk mengikuti orang kafir tersebut, yaitu dengan cintanya. Makanya orang kalau ngefans dengan apa opa-opa sekarang, ya Korea-Koreaan, ya, alhamdulillah, pernah di mall atau lupa itu ada acara Korea-Koreaan. Orang datang laki-laki, laki-laki setengah matang. Alhamdulillah, jijik banget ya. Ya. Itu kebenciannya sangat kelihatan sekali. Ini yang benar laki-laki dan ini yang coba. Ini mesti diruqyah juga nih orang-orang. Ya, setan-setan Korea kali ya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau cinta dengan orang-orang seperti itu, lihat orang pasti ngikutin. Ya, gaya dia diikutin. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga kita. Ya, itu maksudnya. Apakah seorang muslim tidak boleh bergaul dengan tetangga yang buruk akhlaknya dan agamanya dan perbuatannya tidak bermanfaat? Nah, bergaul sekedar kenal itu memang hal-hal yang perlu dibedakan. Tidak boleh menjadikan orang-orang yang buruk akhlak, yang buruk agamanya sebagai sahabat, tidak boleh. Ya. Tapi untuk kenal ngobrolnya sekali-sekali tidak masalah. Apalagi tetangga dia punya hak tetangga yang harus kita bantu. Ya, walaupun agama dan akhlaknya buruk. Kalau orang udah akhlak dan agamanya buruk, ya kurangi intensitas kita bertemu dengan dia, kurangi. Agar kita tidak kena efeknya dia. Hanya Rasulullah SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan, wa la taqul ta'amaka illa taqi. Jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin dan jangan makan makanan kalian kecuali yang bertakwa. Ya. Karena persahabatan ini yang banyak memiliki pengaruh. Kalau hanya kenal apalagi tetangga dan lain sebagainya, insya Allah tidak masalah. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan, namun saya belum mempersiapkan diri. Padahal saya sudah tahu ilmunya. Sekarang saya menyesali waktu yang terbuang. Apa yang harus saya lakukan? Ya perbaiki yang ke depan ini. Ya. Kalau kita udah menyayangi waktu yang terbuang, sekarang waktunya memperbaiki waktu yang ada. Ya, memperbaiki waktu itu. Ustaz, apakah was-was dari syaitan sama dengan kecemasan anxiety dari secara psikologis? Ya, mungkin aja. Ya, dari orang-orang yang anxiety ini pernah datang juga ke saya beberapa kali, bahkan banyak banget. Orang-orang yang memiliki kecemasan, ya, ke psikolog, kemudian diajak curhat, lalu dikasih obat. Ya, ini gak jawab Ustaz. Ya, Ustaz juga kasih nasihat, terus disuruh baca Quran. Dua-duanya obat. Ya, dua-duanya obat. Namun keadaan kecemasan ini berbagai macam penyebabnya. Ada yang penyebabnya gara-gara penyakit dalam tubuhnya. Itu juga ada yang memberikan kecemasan. Seperti penyakit mah misalnya. Itu terkenal sekali bisa menyebabkan kecemasan seseorang. Ya, lambungnya sakit itu bisa menyebabkan kecemasan seseorang. Ini juga karena dia memiliki kecemasan. Ya. Nah, hal-hal seperti ini boleh dia lakukan pengobatan dua-duanya. Dari sisi agama dia lakukan pengobatannya, dari sisi psikologi kalau memang itu manjur lakukan. Ya, lakukan, tidak ada masalah. Dan itu sangat mungkin dari syaitan. Ya. Ini syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Sesungguhnya syaitan senantiasa menakut-nakuti orang-orang yang beriman beserta dengan bala tentaraannya. Ya. Ilmu setan itu tugasnya untuk memberikan was-was sama kita. Ada yang minta didoakan Ibu Sri karena sedang sakit. Syafa Allah.
Ya, semoga Allah SWT memberikan kesehatan untuk ibu yang sedang sakit dan seluruh muslimin yang sedang sakit. Semoga Allah memberikan dia kesabaran, hapuskan dosa-dosa yang kita sembuh. Pertanyaan terakhir, ya, ini sebagai pertanyaan pembuka dan luar biasa. Ustaz, saya punya kesalahan. Suami saya berbuat maksiat dengan seorang janda. Apakah saya berdosa untuk memberikan solusi ke suami untuk menikahi perempuan tersebut? Karena lebih berpahala dibanding zina, dan saya juga ikhlas kalau suami saya menikahi perempuan tersebut. Masya Allah, cocok jadi pertanyaan penutupan. Ya, jawabannya boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Ya, walaupun memang tidak harus, tapi perzinahan itu terjadi. Ya, kalau memang solusinya adalah dengan dinikahi. Na'udzubillah kalau sampai ada zina kedua, ketiga, keempat, kelima, na'udzubillah. Ya, maaf ya. Dan kasus seperti ini banyak. Suami takut ngomong sama istri menikah lagi, pilih zina. Beberapa istri sangat bahagia kalau suaminya memilih zina daripada poligami. Na'udzubillah. Gak ada yang lebih berat daripada maksiat. Ya, gak ada yang lebih berat. Jadi ini pertanyaan yang cukup baik. Ya, kalau memang mau disolusikan seperti itu, gak ada masalah. Ya, silahkan disolusikan seperti itu. Tapi kalau suaminya bilang saya gak mampu, suaminya harus betul-betul bertobat kepada Allah, putus hubungan dengan wanita tersebut. Ya, karena banyak laki-laki cuma mau enaknya aja, giliran suruh nikahin gak mau. Ya. Ini laki-laki yang seperti ini, na'udzubillah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita bisa bahas di kesempatan kali ini bisa memberikan inspirasi kepada kita dalam ibadah-ibadah kita, dan bersyukur kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.